Gue bilang HRD, Bu, tolong tulis gaji saya 13 juta. Tapi itu rumah udah beres? Udah. Oh yaudah, jadi ini udah bisa diomongin ya, jadi bukan Udah. menjadi satu Enggak, noda. tapi enggak, gua Jadi kalau nulis ya. ya itu pun kayaknya karena gue tidak tahu lagi mau ngapain. Ya udah jadi wartawan aja. Stand up sekarang. Iya. Awalnya tuh kenapa? Lu menganggap diri lu lucu nggak? Ya justru gue tuh kalau misalnya pas semakin sebelum manggung semakin kayaknya bakal nggak lucu, malah lucu. Berarti waktu sekolah lu tipe SKS gitu? Sistem kebut semalam? Bukan kebut semalam. Gua nulis jam 6 di sekolah. PR. Mana lihat teman? OCD-nya apa? Lu OCD sebelah mana? Gua tuh ada kadar-kadar. Gua tuh lagi kecil. Kata nyokap gua ya, nggak mau berangkat kalau tali sepatu gua rata. Ini kurang. Ini soalnya ini. Nah itu kalau ada keluar gitu, gua juga nggak terlalu suka nih kayak. Oh jadi dia harus di mana? Nggak harus ini sama panjangnya nih. Ini jangan ngelebihin ini nih. Ini Oh jangan. ini nggak boleh. Nggak, gue mah nggak mikirin kerjaan orang lah. Gue tuh lebih ke kalau ada yang minta bantuan, gue siap membantu gitu loh tipenya. Jadi gue diam aja. Kalau gua mah, aku tidak mau membantu yang bukan pekerjaanku. Pongki Oke. Barata juga kayaknya sepakat dengan itu ya. Ya dia selalu bilang, kamu boleh loh mah, nggak harus selalu jadi jawaban. Kamu punya hak juga bertanya jadi orang. Nah, Ya, kalau karena- gue tipe yang selalu ingin membantu. Enggak, gua mah prinsipnya selama sebisa mungkin jangan menambah-nambah urusan. Iya sih, iya sih Ya, kalau lu itu kan ya. pasti nambah urusan lah. Iya. Tapi kan kadang suka kasihan orang kalau butuh bantuan teh. Jadi gue tuh suka yang, lu kasihan ya kalau gue ada di posisi itu, pasti gue juga bingung. Enggak, gua mah pasrah aja. Udah semua udah ada yang ngatur. Jadi gua mah tidak perfeksionis karena ya gua mah karena seperfect apapun pasti bakal tetap ada kekurangan. Nah tapi kalau majelis tidak alim itu lahir dari apa? Itu kan karena waktu itu gue pengen bikin show stand up gue yang pertama, terus keresahan gue kan banyak yang berhubungan dengan agama kayak katanya kebebasan beragama tapi masih banyak berita soal orang mau beribadah susah. Bukan cuma orang yang berbeda agama, orang yang satu agama tapi beda pemahaman aja pada berantem, ya kan. Jadi kayak banyaklah keresahan gue tentang agama, dan kayaknya mungkin karena itu jadi gue ngasih judulnya Majelis Tidak Alim, plus banyak isinya juga tentang renungan gue, kayak pertanyaan-pertanyaan gue soal keagamaan. Makanya gue nggak berani rilis digital downloadnya sekarang karena berbahaya. Iya, nanti kena woke-woke lagi. Iya. Hobi lu selain belanja kaos vinil yang tadi lo sebut di awal itu, sekarang mau motoran juga? Karena lu geng prediksi. Iya. Memang cita-cita dulu teh punya motor yang Pengen dari SMP. Udah pengen. Pengen punya motor gede gitu. Sekarang punya berapa? Motor yang gedenya 1, motor kecilnya 3. 3 tuh apa misalnya? Vespa 2, GL Pro 1. Oh, itu termasuk kecil ya GL Pro? Kecil, ya 160 cc. Ya, dari dulu lah, gua memang tidak punya ambisi, tapi kayak misalnya dari dulu gue pengen deh punya motor gede. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ya udahlah, siapa tahu ada. Tapi kan nanti gue bakal cepet mati kan, dulu sempat mikir gitu. Tapi sekarang terbukti enggak kan? Iya, dulu tuh kayak gue mikir, aduh gue pengen beli motor gede tapi mahal banget. Kayaknya nggak mungkin gue punya punya duit sebanyak itu buat beli motor. Terus ternyata tiba-tiba pas bisa. Kok gue kayaknya bisa nih beli motor mahal. Terus ya motor mahal lah. Terus pas udah beli, lu rasa ya seneng aja, kayak gue pas akhirnya gue gimana? punya motor itu tuh kayak gue berterima kasih sama Allah kayak. Ya oke, bersyukur. Tapi bayangan gue kan lu tuh flat ya. Iya. Lu bisa yang Enggak, gue nggak, biasa aja. Seneng ya. Oh gitu. Gitu iya. aja kayak. Jadi tapi pas nyetirnya baru senyum-senyum sendiri. Ya mungkin dalam hati kayak, nggak nyangka ya, mungkin diri gue yang wartawan tidak pernah menyangka gue bakal mengendarai motor semahal ini gitu. Tapi ya gitu, gue tuh ya meskipun tidak ada ambisi, gue mah cuma pengen deh punya ini. Tapi enggak yang manusia dong. Ya tapi gue tidak pernah mengejar itu untuk misalnya gue pengen punya ini, maka gue harus kerja keras untuk mendapatkannya. Enggak, gue mah
kayaknya pengen deh punya motor gede, tapi susah aja. Ya udahlah. Terus ternyata tiba-tiba, ini kayaknya bisa deh, kayaknya bisa. Ya udahlah gitu. Jadi, tapi gua nggak fokuskan orang katanya, kalau kau ingin mendapatkan sesuatu, kejarlah mimpi itu, usahakan sekuat mungkin. Iya, enggak kalau gak mah. Ya, karena, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya memang belum rezeki. Iya, karena sejatinya mungkin sebenarnya di dalam spirit lo udah tahu suatu hari akan dikasih. Mungkin ya, pada akhirnya gue yakin kayaknya cuma masalah waktu aja kayak itu pendapat seperti itu muncul setelah gue bisa nonton Rolling Stones. Dulu tuh gue berpikir kayaknya tidak mungkin gue bisa nonton Rolling Stones. Gue nggak punya duit, terus kayaknya kalaupun nonton kayaknya susah ya nonton deket. Terus tiba-tiba tahun 2015 gue dalam 2 minggu nonton Rolling Stones 2 kali. Itu tidak pernah terduga dalam hidup gue. Udah gitu yang keduanya gue nonton deket banget di depan panggung dalam konser kecil di Singapura yang bener-bener keriputnya personelnya kelihatan yang deket banget, yang cuma 3 meter dari panggung Terus kayaknya setelah itu terjadi kayaknya hal-hal duniawi lainnya dalam hidup gua bisa terwujud deh. Karena yang gua pikir tidak mungkin pun mungkin. Iya, gua dari bertahun-tahun mimpi pengen nonton Rolling Stone, tapi nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ke Singapura lagi. Kalaupun ke Singapura gua nggak punya duit pasti. Ternyata dalam waktu 2 minggu gua nonton 2 kali, itu kan kayak wow banget ya. Berarti sepertinya ini hal-hal duniawi bisa terwujud nih yang gue penginkan. Ya nggak lama setelah itu kan 2 tahun kemudian gue bisa kebeli motor. Oke. Menarik ya cara pandang hidup seorang Soleh ini. Nah, prediksi harus itu begitu kan ngobrol di sini ya, harus ngasih insight ya. Enggak, gue seneng ngorek-ngorek orang. Banyak hal-hal yang menurut gue tuh kayaknya malah kita nggak sangka ada di orang ini keluar gitu loh. Tadi kan penggemar Shopee Navi Talks kan menginginkan kan hal-hal insightful seperti itu. Berikan. Iya. Wah, ini inspirasi sekali. Iya. Awas tuh ya, marahin mama-mama loh. Iya, tapi kan ayo ngaku. Segmennya Shopee Navi Talks gitu kan yang ingin dicerahkan. Cerah. Terima kasih Mbak Sofi, aku tercerahkan. Ayo ngaku deh. Iya. Iya kan, memang positioning Shopee Navita kan itu gitu. Mungkin karena buku. Iya, tapi kan lu juga tidak sengaja membentuknya ke arah situ kan, tokoh perempuan yang inspirasional gitu ya. Yang kayaknya hebat banget. Iya, yang ingin menginspirasi orang kan. Ngaku deh. Iya, kalau itu gue akuin karena gue merasa ketika gue melewati masa-masa hidup yang kayaknya gelap ya, gue suka mikir gini, ini kenapa ya gue ditaruh di sini teh, disuruh cari apa sebenarnya gitu. Bagaimana, apakah cukup inspirasional saya? Bolehlah dia diundang 5 episode lagi, cukup inspirasional dia. Oke, lu diprediksi itu terus main motoran sama siapa itu isinya Gading lah, Andre. Oh, Andre juga boleh tuh ya Papi ya kita undang ya, udah lama tuh Andre tahu lagi. Tapi sibuk dia. Iya, kalau dia tapi jarang ke Bali dia. Andre tuh menurut gua salah satu orang yang menurut gua kenapa dia rezekinya bagus ya. Selain dia berbakat, dia tuh baik beneran. Loh memang, kan gue syuting sama dia sinetron 1,5 tahun. Iya, kita bisa merasakan ketulusan dia. Menurut gue ya, kita pas gue lihat, anjir orang kaya banget. Bukan cuma lucu, tapi baik. Kan ada yang lucu tapi sama orang nggak. Ya ini mah enggak, bener. Makanya gue lihat, ini mah rezeki orang baik. Lu cocok main sama Andre? Ya cocok, karena gue dari zaman belum akrab pun, si Andre tuh orang yang kita rasakan tulus. Kan dia senior, terus tiba-tiba kan kita misalnya sebagai bintang tamu diundang stand up komedian baru berkarir, terus tapi dia tuh tidak yang menganggap dirinya senior, dia nggak ada nuansa senioritas, dia menyambut gitu dan bener terasa tulus ramahnya tuh. Maksud gua dia sebagai seorang pribadi, makanya Andre is a friend sih memang. Iya, makanya pas gua lihat tuh ini kaya banget nih orangnya, tapi ya itu dia tipe orang kaya yang kalau kita lihat kaya kita nggak akan sebel. Karena ada yang orang kaya anjir kaya tapi nyebelin kan. Kalau ini kan biar makin kaya deh lu soalnya menyenangkan gitu. Iya, kalau ini mah kaya ya udah aku tidak iri sama dia karena dia orangnya baik. Iya, dia orangnya baik. Siapa lagi? Ada Vincent, Desta, Ronald, Tepi, terus si Gading. Katanya lu sering ditanya-tanya apa? Sama orang-orang lu sama Desta kurang cocok. Iya, belum akrab. Bukan kurang cocok, belum akrab aja. Oh, belum akrab. Des, kenapa? Iya, emang
belum cocok aja kita. Oh, iya. Nah, Desta Nggak usah ditanya, tanya aja sama gua. Oh, malu ya. Iya, Nanti emang. Desta, tapi Desta mah nggak mau diundang sih. Ya, dia mah susah. Iya, nantilah moga-moga suatu saat. Sama Dedi aja kan gara-gara dia pikir Dedi mau meninggal kan, makanya dia mau ikut. Bohong. Iya, dia datang ke podcastnya Dedi gara-gara dia dapat kabar Deddy Corbuzier kayak udah mau meninggal atau apa gitu, sakit berat atau apa kan yang dia sempat COVID Oh gitu. iya. Makanya Desta mau datang ke dia Oh gitu. karena nggak enak tuh, aduh, ibu merasa bersalah. terus. Iya. Itu. Oh, itu alasannya. Dia kenapa sih nggak mau syuting podcast? Sibuk Nggak tahu. banget. Enggak, kayaknya dia emang begitu aja kan, nggak tahu gue juga. Oh ya udah, nanti coba ya, siapa Nggak tahu usah suatu hari. nggak usah ditawarin Bianda. Gue mah tawarin aja, orang gue temenan kok sama dia. Susah ya? Iya, sama Dedi juga kan dia temenan, tapi berkali-kali minta. Gitu ya? Iya. Coba deh, nanti kalau iya gue berhasil, nanti gue foto bareng terus gue tunjukin. Kalau dia. nggak lu pura-pura ke rumahnya dia aja. Terus ngapain? Lu bawa kamera. Langsung ya, tembak ya. Oke, cita-cita lu buat anak-anak lo, walaupun lu bukan orang yang ambisius, pengen ngejar ini itu, tapi sebagai ayah, masa sih nggak ada? Ini gua Vincent sama Desta nanya terus ke gua nggak bisa ngasih jawaban. Ah, nanya apa ke lu? Apa cita-cita lu buat anak lu? Apa harapan lu? Lu belum bisa jawab sampai hari ini? Karena gua setiap gua bilang, gua mah berharap anak gua yang penting jadi orang yang baik, dia ibadahnya rajin dan dia berguna buat orang lain dan baik terhadap sesama. Udah, masalah dia jadi apa, gua aja nggak tahu gua mau jadi apa sampai kuliah. Ngapain gua memaksakan? Ya enggak, apalagi tuh Nah, ibu kayak kan sama lu, misalnya nggak ada. Kamu nulis nak, kayaknya kamu kan bapak lu dulu gini, bikinin lu pidato, lu juara. Tapi kan dia nggak mengarahkan gua, ayo coba kamu. Oh, nggak ngarahin. Cuma tiba-tiba ikut lomba aja. Ah. Ya dia mah mengarahkan gua dulu pengen mengarahkan gua kayaknya pengen jadi ustadz gitu apalah. Karena pengen masukin gua ke pesantren. Iya. Iya. Tapi gua ya makanya kalau ditanya cita-cita anak, ya masih kecil lah. Nggak usah dibikinin sekarang, ngapain gua. Oh, iya. Biarlah mereka mencari cita-citanya sendiri. mereka sendiri. Karena takutnya kalau gua pengen apa jadi ada harapan, terus ternyata ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan malah timbul kekecewaan. Oh. Jadi menurut gua mendingan ya udah kita lihat aja nanti jadi apa. Yang penting kan general aja dia jadi orang baik, terhadap sesama baik, terhadap Tuhan baik gitu. Jadi ibadahnya benar, hubungan sosialnya benar, udah itu aja harapan gua mah. Berarti lu di rumah ayah bermain ya sama anak ya? Lu kalau ke Teta yang tegas-tegasnya kalau lu mau buat main-main kayaknya ya? Karena kan gua banyak di rumah. Oh. Maksudnya apa? Biasanya kan justru yang jarang di rumah yang buat having fun, yang di rumah yang bikin peraturan harus gini ya, jam segini ini, jam segini. Enggak, gua justru banyak di rumah malah gua membebaskan. Malah kalau Teta datang, ini kok masih main game? Oh gitu. Iya. Karena di rumah yang 9 to 5 Teta ya? Iya, gua kan santai banyak, bisa tidur siang sama anak, antar jemput, tapi sama gua malah bebas. Kadang-kadang kalau Teta datang, udah jam 6 masih main game. Kalau sama gua kadang-kadang udah biarin aja. Ya, sejam lagi boleh sampai jam 7 gitu, lebih. Iya. Kebayang ya si Teta pusing juga ya hari-hari. Ya, dia ngurusin 3 laki lah di rumah. Iya, lu sebagai anak paling tua sebenarnya ya. Oke, Soleh Solihun, terima kasih Ya, untuk Sophie waktunya. Nabila, Terima kasih sudah menikmati juga Iya. sehat-sehatnya. Sehat. Sophie Napi Friend. Apa nama penggemar? Gue belum punya nama audiens, kasih dong. Masa Sophie Napi Friend? Apa dong, lu punya ide? Apa punya ide, kasih gua nama pemirsanya. Sophie Napitawati. Sopir Sawan. Sopir Sawan. Thank you very much sudah hadir di sini. Terima kasih Sophie Nabita, terima kasih Pepita and Sons, terima kasih Pong Gebar datang, terima kasih kru-kru, terima kasih sehat-sehat. Semoga Anda semua sehat-sehat nih. Saya sudah dua kali enak hangat. Oke, ya jangan lupa you are loved, dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved except by the one who hate you. Ya.